Lah, enggak Parangkuti ini. Saya juga ada nih Parangkuti. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan dirahmati Allah. Bersyukur kita atas karunia-Nya pada kesempatan kali ini, pertemuan yang sangat indah ketika weekend yang biasanya adalah family time ya, waktu untuk keluarga. Allah bisa menghadirkan kita, yang mempertemukan kita meskipun dengan teknologi via Zoom ya, yang alhamdulillah ini salah satu kebaikan yang Allah berikan di balik suasana pandemi yang sampai saat ini masih berlanjut ya. Ternyata banyak kemudahan-kemudahan ya. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Kemudahan-kemudahan yang disebutkan oleh Allah dalam ayat itu dengan pola yang indefinitif ya. Yusron itu kemudahan yang tidak diketahui ya, baru kemudian ketika Allah memberikan kepada kita, oh ternyata ini salah satu kemudahan ya, yang sebelumnya belum terbayangkan. Yang tadinya pengajian seperti ini ya, ibu-ibu, kita harus menyamakan ya, waktunya, kemudian juga tempatnya ya. Semua harus seperti itu, namun hari ini kita alhamdulillah sangat indah ya, di balik suasana yang kita lihat sebagai sebuah musibah, sebuah ujian, ternyata banyak hal-hal yang bisa kita peroleh sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita juga akan mengkaji ya sebuah tema yang saya yakin kita semua sangat kepengen ya menjalani kehidupan di dunia ini dengan keindahan, meskipun lika-liku perjalanan hidup kita jelas ya, semua mengalami masa-masa yang sulit, ya, masa-masa di mana perjalanan itu kayaknya gelap ya, kayaknya buntu ya, kayaknya nanjak ya gitu. Nah ini memang Allah sudah menakdirkan kehidupan kita di dunia ini dengan berbagai macam rekayasa Allah. Namun semua ketika kita jalani dengan bimbingan Allah, Allah yang menciptakan kita semua, ya, Allah yang juga tidak membiarkan kita, ya, tidak sekedar diciptakan, tapi juga dirawat, ya. Allah sebagai provider, ya, penyedia semua kebutuhan kita, dan Allah juga menginginkan kita semua tumbuh, gitu ya, tumbuh dewasa, gitu ya. Nah ini hal yang ingin ya kita kembali merasakan bagaimana perjalanan hidup kita ini berada di dalam ya, jalan Allah, dibimbing oleh Allah, dan tentu saja dengan berpanduan kepada Al-Quran sebagai manual book kita ya, sebagai pedoman dari produk ya, dari hasil ciptaan Allah, yaitu manusia, dan manual booknya adalah Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, memang keindahan ini identik dengan seni ya. Biasanya kalau kita iseng-iseng googling gitu ya, kita hari ini kalau penasaran sesuatu biasanya googling ya, apa sih ini, apa sih itu. Ya. Nah, maka keindahan ini identik dengan biasanya seni, sesuatu yang menyenangkan dipandang. Ya. Namun bagi kita orang-orang beriman, ya, keindahan itu bukan sekedar yang zohir saja, tapi juga banyak hal-hal dalam kehidupan kita yang mungkin kelihatannya nggak indah, tapi begitu kita mengalaminya, kemudian tuntas ya, menyelesaikannya, meskipun berat, ya itu menjadi kenangan indah buat kita semua. Ya. Ya, barangkali ada di antara teman-teman yang pernah pengalaman pertama kali ya membaca satu juz Al-Quran, berat memang ya. Dilihat-lihat itu berapa halaman lagi sisanya gitu ya. Atau melihat jam gitu ya, ada berapa menit sih gitu ya.
Ya, untuk sampai 1 juz atau 20 halaman itu. Berat banget gitu. Indah tidak? Tidak. Tapi begitu selesai melewatinya, Masya Allah, ternyata nggak terjadi apa-apa ya dengan tenggorokan saya, nggak terjadi apa-apa dengan pantat punggung saya. Dan indah, itu kenangan indah. Ya. Nah, saya yakin banyak pengalaman-pengalaman ketaatan kepada Allah yang butuh perjuangan berat, ya, dan ternyata itu menjadi kenangan manis, ya, kenangan indah buat kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, supaya kita tidak tertipu ya dengan keindahan yang kasat mata, yang zohir, ya, maka kita perlu melihat bagaimana Al-Quran berbicara kepada kita tentang konsep keindahan ini. Namun sebagai sebuah pemanasan, ya, bolehlah kita sekalian ini ya Bunda, boleh ya kita teka-teki gitu ya. Bapak Ibu boleh jawab di chat. Ya. Ini ada 2 gambar di sini ya. Kita nggak tahu gambar apa ini. Ya, yang nomor 1 dan nomor 2. Ya. Kira-kira mana yang secara jujur ya kita katakan yang lebih indah yang mana ini ya? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2 ya. Oh, ini. Siapa yang jawab pertama kali ini ya? Nomor 2 ya. Ya, ada nomor 1. Ya. Nomor 2 ini kenangan manis kita ya, kenangan indah di waktu kecil kita, usia SD ya. Ketika diminta menggambar ya, silahkan gambar pemandangan anak-anak ya. Ya, biasanya ini modal utama kita ya 2 buah gunung, ada matahari di situ, ada sawah ya. Ya, ini Masya Allah viral ya. Ya, nah tapi ada yang menjawab nomor 1, Masya Allah. Ya, nomor 1 kata seniman ya. Ya, nomor 1 secara abstrak ya. Dan karena kita awam, ya, kita nggak paham, nggak punya ilmunya tentang urusan ya lukisan atau gambar menggambar seperti ini, ya kita natural saja. Nomor 2 kayaknya bisa dipahami ya gambarnya. Tapi nomor 1, Masya Allah, kalau kita melihat dari kacamata seniman ya, ini kata Mbak Murni, seniman, ini memang lukisan dari seorang seniman Amerika ya, dan luar biasa ya dihargainya itu dengan nggak masuk akal sebetulnya ya. Kalau dirupiahkan ini harga lukisannya 1,4 triliun. 1,4 triliun ya Bapak Ibu bayangkan. Padahal abstrak ya, kita nggak paham ya. Tapi kok bisa mahal begitu? Ya, indah menurut ya menurut dunia yang lain. Ya, indah menurut dunia yang lain. Mungkin kalau anak kita yang usia TK, SD suruh menggambar, bisa juga tuh yang kayak nomor 1 ya, saya yakin. Ya, tapi karena kita sebagai orang tua mencintai anak kita, dan kita akan katakan gambarmu indah sayang gitu, indah banget. Padahal mungkin coret-coret ya. Nah ini bagaimana bisa indah itu sesuatu yang absurd ya, kalau tidak disandarkan kepada Sang Pencipta. Ya. Sekarang nomor 2, slide yang kedua. Mana yang lebih indah? Ya, ya, bukan lebih ganteng ya. Mana yang lebih indah ya? Boleh dijawab lagi ya Bapak Ibu, sahabat-sahabat ya. Nomor 1, kenapa nomor 1 ya? Sudah tahu beritanya ya? Ini hari Ahad begini sore-sore harus happy ya, kita harus bahagia pertemuannya. Ya. Kayaknya yang jawab nomor 1 ya sedang viral ya. Kenapa? Kayak mendadak Parangkuti. Ini foto yang begini, yang ya polos begini, tatapan matanya juga seperti ini, semua foto-fotonya ya. Ya. Ini menjadi viral dan ya, kaya raya ya, kayak mendadak ya si anak ini ya, seorang mahasiswa ya, dengan foto yang dia kumpulkan, selfie-nya, posenya begini semua, wajahnya begini semua ya. Dan
dia punya sekitar 930-an koleksi ya. 900-an koleksi ya foto-foto pribadi seperti ini, dan dijual ya. Sahabat-sahabat tahu harga termurahnya itu koleksinya 13 juta dan yang termahal 90 jutaan. Ya, nggak masuk akal, dan dia mendapatkan kekayaan ya, kabarnya sih sampai 12 miliar rupiah. Ya, apa yang dia lakukan bisa sampai seperti itu, dihargai ya, begitu mahal, berarti ada nilai keindahan di situ yang kita nggak paham gitu ya, nggak jelas apa gitu. Ya, karena dia secara konsisten setiap hari ya, selfie dan sampai selama 4 tahun ya, selama 4 tahun. Lagi-lagi ini nggak jelas ya. Kemudian coba kita perhatikan slide yang berikutnya, mana yang lebih indah, nomor 1 atau nomor 2? Ya, yang satu istana ya, castle, yang kedua penjara. Ya, ya. Oke, semua kayaknya sepakat nomor 1 deh ya. Ya gampang ya. Ya. Tapi kalau saya tambahi, ya memang jelas dalam pandangan kita, mata kita ya. Kalau ditambahi informasinya, yang tinggal di nomor 1 adalah Firaun. Yang tinggal di nomor 2 adalah Yusuf alaihissalam. Maka jawaban kita apa sekarang? Ya. Jadi mau dipenjara Bapak Ibu, sahabat-sahabat? Tentu saja tidak ya. Absurd ya. Nah, jadi keindahan itu memang ya ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bagaimana kita bisa mengatakan ya penjara itu indah ya? Saat apa? Saat di luar penjara fitnahnya begitu besar. Fitnahnya begitu besar sehingga satu-satunya tempat yang akan menyelamatkan dirinya dari fitnah yang besar itu adalah penjara. Itu bisa seperti itu. Maka ya ini iseng-iseng saya lah, ya sambil memikirkan ya apa sih ya, keindahan itu harus seperti apa gitu ya. Pertama, keindahan itu dipengaruhi oleh product knowledge ya. Bagaimana kita mengetahui, mengenali ya suatu produk, ya, sebagaimana tadi ilustrasi atau lukisan ya, lukisan yang abstrak. Gitu. Kalau kita nggak memahami ya produk knowledge-nya, kita nggak bisa menghargai di situ ada keindahan gitu ya dibandingkan dengan lukisan seorang anak TK. Ya, itu karena ada pengetahuan. Ada ilmu, ada pengetahuan di situ yang terlibat. Ya. Dan inilah yang juga nanti akan sangat mempengaruhi bagaimana cara pandang kita, mindset kita terhadap keindahan. Ya, terhadap keindahan. Ya. Kemudian yang kedua adalah tadi cerita di slide yang terakhir tadi, ya, bahwa ketika kita mengetahui ada sesuatu di belakang apa yang kita saksikan, yang kita lihat, oh ternyata ya tidak sebagaimana yang kita lihat. Ya, ini kayaknya menderita ya, tidak indah nih, tidak menyenangkan gitu ya. Ternyata ketika kita tahu hikmah-hikmahnya, oh iya, puasa itu bagi mereka yang belum bisa memahami hikmahnya apa, puasa itu nggak menyenangkan, bahkan menyengsarakan gitu. Ya, puasa ya. Kemudian sholat 5 waktu juga sama. Ya, sholat 5 waktu juga sama. Nggak indah, nggak menyenangkan. Ketika bentar-bentar, dikit-dikit harus sholat, dikit-dikit terjeda harus sholat, ya, harus zikir gitu. Ya. Bayangkan 5 kali dalam sehari. Kayaknya kalau dibanding-bandingkan lebih enak yang sepekan sekali gitu.
ibadahnya sepekan sekali. Nah, ini kan terkait dengan bagaimana kita ini dibimbing oleh Allah, dibukakan oleh Allah tentang hikmah sesuatu. Sehingga tidak hanya kita melihat dengan zohirnya saja, dengan mata kita saja gitu. Tapi kita dibimbing ya, melihat sesuatu dengan mata hati kita melihat sesuatu dengan ya, cahaya keimanan, ya, cahaya Al-Quran. Nah ini, sejarah yang kita baca dalam kehidupan uswatun hasanah kita, ya, kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kehidupan para nabi, itu kan dipenuhi dengan lika-liku kehidupan yang dalam tanda petik tidak menyenangkan, tidak membahagiakan, dan tidak indah. Ya, makanya kita berdoa, aduh jangan sampai mengalami hal seperti itu gitu ya. Saking tidak disukainya gitu. Ya, tapi kan ya, dengan kehidupan yang penuh lika-liku itu banyak ujian, kemudian membuat ya para nabi itu memiliki apa ya catatan-catatan sejarah yang Allah abadikan, bahkan menjadi pelajaran yang abadi sampai nanti hari kiamat. Bagaimana menghadapi kehilangan anggota keluarga, ya, bagaimana supaya sabarnya itu, bagaimana menghadapi kebangkrutan, ya, ekonomi, ya, kehilangan pekerjaan, ya, bagaimana menghadapi berbagai macam lah ya masa-masa yang sulit. Ya. Itu kan jadi pelajaran dan diikuti oleh generasi-generasi berikutnya. Ya. Mereka mendapatkan royalti pahala. Mereka mendapatkan amal jariah yang akan terus mengalir. Karena memberikan contoh ya bagaimana bersikap yang benar terhadap ujian yang dialami itu. Indah, indah sekali. Bapak Ibu sahabat-sahabat, kalau kita baca surat Yusuf ya. Ini surat yang sangat spesial, sangat unik. Ya. Kisah Nabi yang lengkap ya, diceritakan dalam satu surat. Ya. Berbeda dengan kisah Nabi yang lain yang Allah sengaja ya, membuat cerita Nabi-Nabi yang lain itu terpencar ya. Ada di surat ini, di surat itu gitu ya. Tapi khusus kisah Nabi Yusuf alaihissalam Allah ceritakan utuh di dalam satu surat, terkumpul semuanya. Ya. Dan itu adalah sebaik-baik kisah, ahsanal qasas, ya. Sebaik-baik kisah. Ya. Apakah ya, kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu ya, penuh dengan kesenangan gitu ya? Ya tentu saja tidak ya. Ya. Justru kehidupan yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam itu kehidupan yang ujian. Baru nanti endingnya ya, ujungnya itu Allah berikan kebahagiaan, ya, kekuasaan, ya, kemudian juga dikumpulkan kembali dengan keluarganya dan sebagainya. Ya, ini Masya Allah ya. Makanya hikmah ini yang perlu ya kita cari sehingga melihat sesuatu itu bisa lebih komprehensif, bisa lebih utuh ya. Dan caranya adalah nanti ya, bagaimana kita dibimbing oleh Allah ya, mendapat bimbingan Allah supaya bisa melihat sesuatu itu dengan hikmah. Ya. Yang ketiga suasana hati. Ya, suasana hati. Ya mungkin ya, sahabat-sahabat yang mengalami masa-masa pernikahan ya, pernikahan perjuangan ya, di awal-awal pernikahan itu semua menjadi indah ya. Naik angkot bareng indah ya. Kemudian makan ya sepiring. Ya, sepiring sih masing-masing piringnya ya, tapi mungkin ya menunya ala kadarnya gitu ya. Itu kan indah banget gitu. Kenapa? Karena suasana hatinya bahagia. Suasana hatinya sedang bagus. Ya, tapi ketika orang itu ya makanannya menunya lengkap ya, kemudian juga yang enak-enak ya, tapi tidak menjadi indah ketika ya suasana hatinya juga berada dalam kondisi bad mood. Ya. Nah,
Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita sudah sering membahas poin yang ketiga ini, ya, bagaimana Al-Quran ya, ingin ya supaya masuk ya ke dalam hati manusia, bukan sekedar di dalam lisan ya, yang dibaca secara tilawah, ya dibaca satu huruf mendapatkan satu kebaikan dikalikan 10, bukan hanya itu, juga bukan hanya difikirkan ya, apa keindahan bahasanya dan sebagainya ya, tapi juga Al-Quran ingin masuk ke dalam hati dan memberikan sibgoh, memberikan warnanya, ya, memberikan kesuciannya, memberikan ketinggiannya, memberikan kebaikannya dalam hati itu, dan hati adalah penentu tadi, penentu baik buruknya seseorang. Jadi kalau hatinya itminan, dipenuhi dengan sakinah, itu suasana apapun jadi indah. Tengah kemacetan, ya, dalam suasana di perjalanan mendapatkan kemacetan, bagi hati yang dipenuhi dengan cahaya Allah, ya, itu akan sesuatu yang indah saja gitu. Ternyata ya mendapatkan pelajaran dari tukang asongan gitu ya. Masya Allah, itu dilihat. Kalau nggak dapat lampu merah kan itu tidak ya, nggak mendapatkan pelajaran. Jadi yang ada ngedumel ya, kalau nggak suasana hatinya nggak bagus, ngedumel gitu ya. Kesalip dikit aja bisa klaksonnya berkali-kali ya. Itu pengalaman saya pribadi ya. Wah kalau lagi bad mood ya, aduh, ya ada yang nggak sengaja itu juga kita jadi. Nah ini ya Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, paling tidak 3 hal ini yang perlu ya kita perhatikan agar kehidupan kita ini ya selalu ya dibimbing oleh wahyu Allah, dan insya Allah akan sesuai dengan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang indah, dipenuhi dengan berbagai macam kebaikan. Baik. Nah kita lihat poin yang pertama ya tadi, bahwa ya, keindahan itu dipengaruhi tentang pengetahuan, ya. Pengetahuan atau ilmu. Ya. Dan Allah sebagai pencipta kita semua, juga Allah yang menciptakan semua alam semesta ini, dan juga Allah yang mengatur takdir ya, kehidupan ini, maka ya tentu saja Allah menginginkan kehidupan kita ini ya kehidupan yang teratur, kehidupan yang juga makmur, sejahtera ya, dan indah gitu ya. Nah, maka apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita? Ilmu apa yang Allah ajarkan kepada kita? Nah, ini penting karena ternyata di dalam Al-Qur'an ya, kita akan membaca misalnya diawali dari kisah Nabi Adam alaihissalam ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan Nabi Adam, allama mengajarkan apa itu? Nama-nama semuanya. Al-asma'a kullaha. Jadi dengan ilmu itulah kemudian nanti Nabi Adam mengenal ya, bukan sekedar namanya saja, tapi menurut sebuah penjelasan Nabi Adam dikenalkan juga tentang sifat, unsur gitu ya, karakter dari sesuatu. Misalnya api itu dingin, api itu panas gitu, bisa membakar. Air itu dingin, ya, juga mengandung ya sampai sekarang Masya Allah ya, manusia itu dengan diajarkan oleh Allah ya, meskipun bukan melalui wahyu tapi melalui ilham ya, itu bisa mengetahui unsur-unsur pembentuk ya, air itu H2O. Ya, di situ bisa diatur bagaimana tingkat keasamannya gitu ya. Ya, kualitas airnya Masya Allah. Bagaimana menghasilkan minuman yang macam-macam rasanya gitu. Ada yang dicampur boba, dicampur cincau. Hebat banget manusia. Ya. Ya, sampai ya, urusan minum kopi ya, bapak-bapak ini minum kopi itu tidak cukup kopi hitam, tapi sampai dilukis gitu ya, ada gambar. Ya, keindahan. Ya. Allah mengajarkan itu semua, tapi yang paling penting
adalah apa yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ya, Allah menyebut salah satu Asmaul Husna-nya. Ya, bukan Allah di sini yang disebut, tapi Ar-Rahman. Bukan Al-Hakim, bukan Al-Aziz yang disebut di sini, tapi Ar-Rahman. Ya. Jadi Ar-Rahman itu menonjolkan sisi kerahiman Allah, kasih sayang Allah, kepedulian Allah. Ya. Ini yang Allah ingin munculkan, bahwa ya, penyebutan Ar-Rahman kemudian diikuti dengan Allama Al-Quran. Ar-Rahman ini yang mengajarkan apa? Mengajarkan Al-Quran. Berarti ini nomor satu, prioritas. Paling utama, ya, ilmu yang nanti akan membuat kita bisa merasakan kehidupan itu menjadi indah, itu adalah dengan Quran. Dengan Quran. Mulai dari yang kecil-kecil ya, sampai yang paling besar, itu solusinya supaya bisa kita melihat sisi-sisi yang positifnya, itu adalah dengan kacamata Al-Quran. Allamal Quran. Ya. Wah, banyak banget ya. Saya di sini berebutan untuk keluar gitu ya, untuk menyampaikan contoh-contoh ya bagaimana Al-Quran membuat cara pandang yang positif ya terhadap sebuah kejadian yang semua itu sepakat ya melihatnya sebagai keburukan, kesempitan, kekalahan gitu. Ya. Ya, kalau yang fenomenal itu ya, pakai banget ya, fenomenal banget. Ya, itu di perjalanan ya, ketika Rasulullah SAW ya, berangkat dari Madinah ke Mekah, berniatnya untuk melaksanakan haji dan umroh. Ya. Jadi sudah pakai kain ihram. Ya. Ternyata ditahan oleh orang-orang Quraisy, ya, nggak boleh masuk ke Mekah karena saat itu masih dikuasai oleh Quraisy. Ya. Sampai terjadi negosiasi, akhirnya ya dibuatlah As-Sulhu Al-Hudaybiyah, perjanjian ya Hudaybiyah. Dan salah satu isinya adalah ya kaum muslimin nggak boleh ke Mekah tahun itu, silahkan balik lagi ke Madinah. Ya, balik lagi ke Madinah. Bayangkan itu. Dan kita sulit ya merasakan ya bagaimana seseknya, bagaimana marahnya ya para sahabat saat itu. Sampai ini ya, sedikit ya cerita bagaimana ya dengan kacamata Quran ya semua itu akan clear ya, semuanya itu akan positif, semuanya akan indah. Kita tahu bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tipikal sahabat yang petarung gitu ya. Dan dia paling berani menyatakan sikap ketidaksetujuannya terhadap perjanjian Hudaybiyah itu. Dan sampai datang kepada Rasulullah SAW menanyakan ya dengan ungkapan-ungkapan yang sangat keras gitu ya. Alasna alal haq ya Rasulullah, bukankah kita ini berada dalam kebenaran ya Rasulullah? Wa aduna alal batil ya, dan mereka musuh-musuh kita ini berada dalam kebatilan. Ya, Rasulullah menjawab bala, benar gitu. Terus sampai 4 pertanyaan dan akhirnya Rasulullah mengakhiri dengan mengatakan ya Umar, aku ini Rasulullah. Aku tidak mungkin bermaksiat kepada Allah. Ya udah. Ya. Dan Bapak Ibu sahabat-sahabat tahu ketika Umar itu akan datang kepada Rasulullah, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membiarkan. Yang biasanya Abu Bakar itu berada mendukung Rasulullah, kenapa disebut ya dipanggil dengan julukan As-Siddiq itu karena memang betul-betul soulmate-nya ya. Tapi saat kejadian itu Abu Bakar mendiamkan Umar. Kenapa? Abu Bakar juga hatinya nggak terima gitu diperlakukan begitu. Ya, bayangkan ya. Ya, tapi bagaimana Al-Qur'an mengomentari kejadian yang menyesakkan itu? Ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, inna, ini dengan menggunakan jumlah ismiyah, jadi menggunakan kekuatan kalimat
yang berbasis kepada isim, berarti ini sangat kuat, ditambah dengan ada penekanan, ya, sesungguhnya, inna, ya, sesungguhnya kami itu juga Allah menyebut dirinya dengan kami, berarti itu powerful, kekuasaan, otoritas yang besar. Ya, sesungguhnya kami, juga karunia yang terbesar itu biasanya Allah menyebut dirinya dengan kami. Inna nahnu nazzalna dzikra. Al-Quran diturunkan sebagai karunia yang begitu besar, sehingga Allah menyebut dirinya dengan kami. Ya, inna nahnu. Jadi begitu. Al-Quran menyebutkan kejadian yang bukan saja tidak indah, ya, tapi benar-benar membuat semuanya itu marah, ya, protes dengan kalimat sesungguhnya kami. Fatahna laka fathan mubina. Ya, telah memberikan kemenangan kepadamu. Fathan mubina. Kemenangan yang nyata juga. Di mana kemenangannya gitu? Ya, Umar juga menanyakan, di mana kemenangannya gitu? Yang begini kemenangan gitu ya. Yang ada kan keok ya, yang ada disuruh balik ke Madinah. Nah, itu ya. Ternyata apa? Hikmahnya ini nyambung ya. Dari ilmu kemudian ke hikmah. Ya. Apa hikmahnya? Terjadinya Sulhu al-Hudaybiyah itu ternyata kan itu masalah politik. Ya. Bahwa tidak mungkin ya, suatu kelompok atau suatu entitas itu duduk bersama diajak berunding kecuali memang sudah diakui keberadaannya, sudah diakui entitasnya. Tapi kalau tidak diakui dan tidak dianggap, buat apa diajak berunding gitu. Ya. Ini kita baca bagaimana politik tuh ya. Kalau partainya masih kecil jumlahnya, biarin aja gitu. Tapi kalau sudah mulai besar diajak koalisi, diajak bicara gitu ya. Nah, ini juga yang terjadi begitu Rasulullah, Masya Allah. Ya. Memang kelihatannya kalah, tapi sebetulnya itu kemenangan politik. Ya. Ketika diajak berunding gitu ya, diajak berunding. Wah, itu. Ya inilah sahabat-sahabat sekalian. Selanjutnya kan kita tahu dalam sejarah di situ terjadi penambahan jumlah kaum muslimin yang sangat signifikan karena ada gencatan senjata itu. Dan akhirnya yang mengkhianati siapa? Musuh-musuh Islam. Ya. Nah, jadi itu contoh yang sangat-sangat ekstrim ya. Ya, kita melihatnya ya para sahabat itu luar biasa ya, nggak bisa terima, tapi Allah karena ada hikmah, karena ada ya, bimbingan dari Allah. Ya, kalau kita tidak bersama Rasulullah, tidak sejaman hidupnya, tapi Al-Quran masih ada. Itu yang menjadi bimbingan. Ya. Nah, jadi yang penting ilmunya adalah, ya, yang sumbernya adalah dari Quran. Makanya kita harus semangat ya belajar Quran. Ya, tidak ada titik ya, tidak ada berhenti dari belajar Quran. Itu masih harus koma gitu ya. Alhamdulillah sudah belajar tahsin tilawah, koma. Masih pengen apa? Nambah hafalan, koma. Masih pengen apa? Pengen paham dikit-dikit, koma gitu. Terus itu. Ya. Harus seperti itu. Ya. Karena itu akan berlaku ya, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ketika orang itu terus bersama Qur'annya menaik, yang meningkat, itu juga akan memproduksi berbagai macam ya hasanat ya, kebaikan-kebaikan. Ya. Itu. Ini yang pertama terkait dengan ilmu ternyata dari Quran. Kemudian yang kedua ya tentang hikmah. Ini di surat Al-Baqarah ya ayat 269. Kalau tadi apa? Oh ya Ar-Rahman tadi. Ya. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah memberikan hikmah ya, kepada yang dikehendakinya. Nah, berarti kan hikmah itu milik Allah dan Allah yang membagikannya sesuai dengan kehendaknya. Jadi hikmah itu bukan milik mereka yang sekolah formal. Hikmah itu bukan milik mereka yang titelnya panjang. Hikmah itu bukan milik mereka yang usianya juga sudah senior.
Enggak. Tapi Allah yang akan memberikan kepada yang Dia kehendaki. Makanya saat ada sesuatu yang kita belum bisa melihat ya, dalam kehidupan kita sebagai sebuah keindahan, maka dekat-dekatlah kepada Allah. Perbanyaklah ketaatan kepada Allah. Semakin dekat dengan Allah, maka Allah akan membantu kita untuk melihat ya, tabir hikmah. Ya. Jadi hikmah itu dari hakama. Ya. Hakama itu menghalangi. Ya. Hakama itu. Ya. Jadi hikmah itu ya begitu, sesuatu yang terhalang, ya, yang memang ya, jadi penentu ya. Ya. Kenapa sih diharamkan makan daging babi? Saat itu nggak tahu hikmahnya apa. Yang ada adalah karena larangan Allah ya sudah ditaati saja, dijauhi saja gitu. Baru kemudian setelah ilmu kesehatan semakin berkembang, terbuktilah bahayanya daging babi itu. Tidak hanya mengandung cacing yang membahayakan ya, tapi juga perilaku babi yang menjijikan itu juga akan mempengaruhi mereka yang makan dagingnya. Ya. Nah, konsep Islam kan begitu ya. Kenapa perlu dijaga kehalalan ya? Itu akan sangat mempengaruhi ya, kehidupan ya kita semua. Nah, jadi ini hikmah. Ya. Sumbernya dari Allah. Maka kalau kita mau melihat sesuatu dengan hikmah, ya, maka dekat-dekatlah dengan Allah. Ya. Kenapa sih? Kenapa sih? Nah, itu kan pertanyaan yang muncul ketika ada ketidaknyamanan, ketidaksenangan. Muncul ada pertanyaan itu, kenapa ya? Gitu. Tapi ya, ketika sudah Allah bantu, dibukakan hikmahnya, insya Allah bisa ridho ya, dan bersabar. Ya. Oh iya, insya Allah nggak apa-apa deh. Saya harus ngulang-ngulang lagi untuk menghafal Quran. Ya, nggak apa-apa deh. Saya belum paham, ngulang-ngulang lagi. Gitu. Begitu. Gitu ya. Ya. Nah, kemudian di ayat ini juga wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Barang siapa yang diberikan hikmah, maka dia ya benar-benar dianugerahi khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Dalam Al-Qur'an penyebutan khairan katsiran ya. Sebentar. Saya nyari pensil di mana? Oh ini. Ini ya, Bapak Ibu sahabat-sahabat ya. Penyebutan khairan, ini khairan artinya kebaikan. Ya. Kasiron banyak, ya. Khairan kasiron. Jadi kasiron ini menyebutkan sifat ya. Menjadikan sifat. Ya. Jadi sifat dari khairan. Kebaikan banyak, yang banyak. Nah, dalam Al-Qur'an penyebutan khairan kasiron itu hanya 2 kali saja. Hanya 2 kali ini. Ya. Yang pertama di sini di surat Al-Baqarah ini ayat 269. Ya. Yang kedua nanti kita bahas ada slide-nya. Ya. Saking apa? Saking langkanya, saking mahalnya untuk mendapatkan khairan katsira. Ya. Dan di sini para ulama kita ya, juga menambahi ya penjelasan tentang yang dimaksud hikmah di sini. Ya, ini saya tambahkan dari salah satu terjemahan. Ya. Hikmah yang dimaksud di sini menurut penjelasan ini adalah ya, kepahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi semakin paham orang terhadap Quran, maka dia akan bisa melihat hikmah-hikmah dalam kehidupannya. Ya. Tapi kalau jauh dari Quran, waduh itu banyak gitu hal-hal yang akan membuat dia protes sana sini, membuat dia nggak terima, nggak ridho gitu dengan takdir ilahi. Kemudian khairon, apa-apa sedikit bahasa Arab ya Bapak Ibu sahabat-sahabat, tapi ini gampang. Khairon berakhiran tanwin, beda dengan al-khaira. Al-khaira. Jadi kalau akhiran tanwin dengan alif lam itu berbeda 180 derajat. Ketika disebutkan khairon dengan tanwin,
Ini sesuatu yang tidak spesifik, sesuatu yang juga indefinitif, sesuatu yang belum diketahui. Atau sesuatu yang memang begitu besarnya gitu. Saking besarnya manusia nggak tahu gitu. Ya, makanya disebutkan dengan khairan, bukan al-khaira. Ya, jadi orang yang sudah dikasih ya pemahaman Quran dan Sunnah itu dia ya khairannya banyak banget sampai nggak kebayang gitu, nggak kebayang. Ya. Nah, ini Allah yang berkata kepada kita berfirman, ya, kita harus yakin betul ya. Ya, dekat-dekatlah dengan Quran supaya nanti hikmahnya ditambah ya kemampuan melihat ya suatu kejadian peristiwa ya dalam kehidupan kita. Baik. Ya. Jadi khairan kasiro diberikan bagi mereka yang banyak dekat dengan Quran karena hikmah di sini salah satu tafsirannya adalah Quran dan Sunnah. Kemudian kita lihat bagaimana Al-Quran ya, menyebutkan kebaikan-kebaikan yang tersembunyi ya, yang secara zohir biasanya manusia nggak bisa melihatnya ya. Ya. Ini dalam ayat ke-216 ya surat Al-Baqarah. Ini sering kita dengar ya, guru-guru kita menyampaikan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian itu membenci sesuatu padahal yang dibenci itu baik untuk kalian. Boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal dia ya buruk buat kalian. Ya, disinilah pentingnya kita bercita-cita agar Allah itu menjadi ya tangan yang kita gerakkan. Allah juga menjadi mata yang kita pakai untuk melihat. Allah juga menjadi ya, telinga yang kita pakai untuk mendengar gitu. Ya. Karena ketika Allah sudah terlibat dan menjadi standar semuanya adalah Allah ya, dengan kacamata Allah, maka ya kita insya Allah akan siap ya dengan sesuatu, menjalani sesuatu yang kita mungkin nggak suka. Ya, tapi karena Allah menentukan hal itu ya siap bersabar gitu. Ini dalam kasus case-nya ya, khusus sababnya. Khusus sababnya adalah peperangan di sini. Ya. Jadi perang itu nggak ada orang yang suka gitu. Kan dalam kasus perang Badar begitu juga. Dalam kasus perang Badar, kaum muslimin saat itu kan niat awalnya adalah mencegat rombongan dagang ya, Abu Sofyan. Namanya ya rombongan dagang yang paling juga ada satpam lah. Ada yang di depan, di belakang, di tengah mungkinnya nggak banyak lah. Nah, tapi ternyata Allah pertemukan kaum muslimin itu dengan pasukan perang ya, yang lengkap ya, dan juga jumlahnya 3 kali lipatnya. Nah ini kan bagaimana coba gitu ya? Nggak jadi gitu ya. Nah itu ternyata Allah bantu dan karena kesabaran, ketaatan, ketakwaan mereka saat situasi yang sangat genting itu tetap kokoh teguh gitu ya, tidak kabur gitu, sabar di situ. Justru disitulah Allah menolong dengan pertolongan yang tidak disangka-sangka, yaitu dengan diturunkannya 1000 malaikat. Dan menjadi kemenangan yang gilang gemilang, menjadi kemenangan yang menjadi titik balik, ya, titik balik sejarah Islam. Gara-gara perang Badar itu. Nah, makanya ditutup dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Babnya bab ilmu lagi ini. Ya. Siapa yang lebih berilmu, siapa yang lebih mengetahui? Ya Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, kita mah
Ya, sangat-sangat terbatas ya. Pandangan kita terbatas, pendengaran kita terbatas, informasi terbatas. Ya. Oke. Jadi selama berada dalam ketaatan ibadah kepada Allah, meskipun itu berat, kita membencinya, kita nggak suka, sudah jalani aja. Ya. Allahumma paksakeun. Nah, kemudian ini ayat yang tadi ya menyebutkan tentang khairan kasiro. Ada dua, salah satunya, satu lagi adalah di surat An-Nisa ini. Nah, ada khairan kasiro. Nah, cerita tentang apa? Di surat An-Nisa ayat 19 ini, cerita tentang kehidupan rumah tangga. Ya. Yang mungkin di awal-awal endah gitu ya. Bukan saja indah, tapi endah gitu. Di awal-awal endah ya kehidupan rumah tangga. Tapi begitu berjalan ya setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu hidup dengan orang yang sama selama 24 jam dalam sehari, ya bertahun-tahun itu pasti ada paket rok ya, pasti ada konflik, ada ya percecokan, pasti ada perselisihan, pasti ada. Ya. Maka di ayat ini wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka secara ma'ruf ya, secara baik, secara patut. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Apabila kalian itu menemukan ada sesuatu yang tidak disukai ya pada diri pasangannya, maka bersabar ya, karena bisa jadi kalian itu membenci atau tidak menyukai sesuatu pada diri pasangannya, padahal Allah wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya, sekali lagi ada dua ya, kebaikan yang banyak itu dalam Al-Qur'an ya. Ini dalam kehidupan rumah tangga. Ini ayat yang sebetulnya jadi preventif ya. Ya, solutif dan juga preventif. Ya. Ketika Rasulullah mempraktekkan ya bagaimana berumah tangga yang Islami Qur'ani, ya. Bayangkan Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu, beliau hidup itu 10 tahun sebagai asisten rumah tangga di rumah Rasulullah SAW ya, 10 tahun. Dan Anas bin Malik menyampaikan bahwa tidak pernah selama 10 tahun itu saya dikomentari oleh Rasulullah terhadap pekerjaan yang saya lakukan. Kunaon bet kieu, kenapa begini, nggak pernah. Juga Rasulullah tidak pernah mengomentari ya, sesuatu yang saya tidak kerjakan gitu. Kenapa nggak mengerjakan? Ya, sulit ya memang. Ya. Dan juga kalau kita baca kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW, itu Rasulullah sangat memperhatikan bab membahagiakan istrinya gitu. Sangat memperhatikan. Sehingga itu direkayasa oleh 2 orang istri Rasulullah, karena Rasulullah itu tidak suka menyebarkan bau yang nggak enak kepada istrinya. Itu yang dipakai direkayasa oleh ya, 2 orang istri Rasulullah yang lain, Aisyah dan Hafsah. Ketika Rasulullah baru pulang dari rumah salah seorang istri yang lain ya, itu disampaikan oleh ya, Hafsah tuh ya, kayaknya nih ada bau sesuatu gitu ya. Kalau kita mah jengkol yang bau gitu ya. Nah, Rasulullah nggak berkenan gitu dirinya berbau gitu. Kok bisa ya? Padahal kan hanya minum madu ya. Di rumahnya itu hanya minum madu. Oh mungkin madunya itu ya madu jengkol. Nah, Rasulullah sampai mengharamkan madu, ya minum madu saat itu. Nah, itu gara-gara ingin membahagiakan ya, istrinya. Gitu. Nah, tapi Masya Allah dalam panduan ya berumah tangga, ya, Rasulullah juga menyebutkan bagaimana praktek komunikasi dengan istri, dengan pasangan lah gitu ya. Kata Rasulullah,
semua obrolan itu sia-sia ya, kecuali obrolan antara suami istri. Nah, obrolan antara suami istri itu berpahala. Jadi saling menanyakan kabarnya. Ya. Ya. Kalau WFH sih ketemu terus ya, tapi kalau ya normal kondisinya itu memang harus menjaga komunikasi. Dan ini sangat penting karena di sinilah celah ya, terjadinya keretakan rumah tangga. Bagaimana Rasulullah bab komunikasi saja. Barang siapa suami yang basa-basi kepada istrinya itu berpahala. Barang siapa yang istri juga basa-basi kepada suaminya itu berpahala. Khairon kasiron. Ya, jadi ya begitu ya. Ya bab. Ada juga seorang ulama yang ditakdirkan oleh Allah ya mendapatkan seorang istri yang ya masya Allah ya menguji kesabarannya gitu, ya. Menguji kesabarannya dan beliau sangat sabar. Ya. Tapi kemudian Allah balas ya khairon kasironya itu dalam bentuk dia adalah ulama yang dikenal dengan istilah Hasanul Qabul ya. Hasanul Qabul itu ketika dia berbicara memberikan nasihat itu orang-orang banyak yang mau mendengarkan gitu. Hasanul Qabul istilahnya. Padahal materi yang dia sampaikan biasa saja gitu. Biasa saja gitu. Yang lain juga menyampaikan hal yang sama. Penceramah yang lain juga menyampaikan hal yang sama. Ya, tapi ini menjadi sebuah keanehan gitu. Sampai ada orang yang ngerasa kenapa ya ini Syekh ini tuh kok seperti ini ya. Pengikutnya banyak banget gitu ya Hasanul Qabul. Padahal biasa aja nasihatnya. Dan ditanyakan kepada syekhnya ini, ya Syekh kenapa? Apa rahasianya gitu? Ya saya nggak tahu itu, saya hanya berniat menyampaikan saja, berniat baik gitu ya. Nggak ada yang lain. Ah pasti ada gitu, pasti ada. Akhirnya dia menyampaikan, ya ini barangkali ya gitu. Tapi jangan disampaikan semasa saya hidup. Apa ya Syekh? Gitu. Ya saya dapat ya kondisi istri yang begini. Ya, dan kondisinya memang menguji kesabaran banget lah ya. Saya nggak mau mendetailkan gitu ya. Menguji kesabaran banget. Dan beliau sabar banget dan itulah rahasia kemudian hatinya lembut karena sayang banget kepada pasangannya. Meskipun banyak hal yang bisa dikritisi gitu ya. Bisa dikoreksi tapi beliau sabar dan itu menghasilkan khairon kasironnya itu dalam urusan ya menyampaikan ya nasihat-nasihat kepada yang lain tuh gampang diterima, hasanul qabul. Ya hari ini kita menyaksikan ya ada Ustadz A yang banyak banget gitu ya followernya, ada yang lain ya segitu-segitunya gitu ya. Ya itu Allah yang memberikan itu ya. Nah, ada juga yang seorang istri yang suaminya itu ya nggak mau kerja juga apa ya di rumah aja gitu. Pokoknya tika sebelen lah istilahnya gitu. Tapi istrinya ya bekerja bersabar gitu ya, berdoa ya. Dan apa khairan kasiro yang diberikan oleh Allah itu anak-anaknya. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Bahkan secara pendidikan juga ya sekolahnya di negeri, tapi masya Allah ya anak-anaknya jadi anak-anak yang membackup dan membahagiakan ya orang tuanya. Ya itu mungkin bentuk khairan kasiro dari kesabaran sang istri itu. Ya, sampai nanti sekian ya, belas tahun baru suaminya berubah dikit gitu. Nah, ya. Jadi agama kita dalam bab ya, rumah tangga ini ya Al-Quran Insya Allah ini memberikan panduan yang sangat kuat ya. Sabar, sabar, sabar. Tidak indah nggak apa-apa ya. Karena ini peluang amal soleh, peluang pahala yang banyak. Khairan katsira. Jadi kalau di luar sana kan biasa ada istilah rumput tetangga lebih hijau misalnya ya. Ya, justru di rumah tangga itulah yang harus dihidupkan. Nah, berapa menit lagi Bunda? Saya akan percepat. 5 menit lagi Ustadz, Oke, insya Allah siap. nanti dibuka sesi tanya jawab. Iya. Nah, kita lihat istilah indah dalam bahasa Quran.
ada beberapa kosakata, tapi kita ambil salah satunya. Indah itu dalam bahasa Arab jamil, ya. Jamil itu indah. Dan ada satu di surat An-Nahl, ya, yang bercerita tentang, ayat bercerita tentang keindahan binatang ternak, ya. Binatang ternak yang dipelihara dengan begitu bertanggung jawab, gitu. Itu disebutnya itu akan memberikan pandangan yang indah, ya. Jadi jamil, ya. Nah, tapi saya ingin membuka contoh yang lain. Seperti apa sih indah yang disebutkan dalam Al-Quran? Pertama, ketika kita baca kisah di dalam surat Yusuf alaihissalam, sang ayah Nabi Yakub alaihissalam yang dipisahkan dari anak yang dicintainya, maka ya kehilangan anggota keluarga yang sangat dicintainya ini, maka Allah menyebutkan dengan istilah fasobrun jamilun. Nah, jadi di sini ada jamilun. Jadi sebetulnya ketika orang itu mampu bersabar gitu, itu suatu keindahan. Jadi kesabaran itu sesuatu yang indah. Sebaliknya nggak sabar, ya sesuatu yang tidak indah, sesuatu yang jelek gitu. Makanya fasobrun jamilun. Wah, ini kalau waktunya cukup, ya biasanya kita bahas sisi bahasa Arabnya gitu. Kenapa dengan sobrun jamilun? Nanti ada ayat yang lain, sobron jamilan. Itu apa bedanya gitu? Ini saking ujiannya begitu panjang, begitu besar, dan nggak kebayang kapan bisa ketemu lagi dengan anggota keluarga yang dicintainya, maka dengan menggunakan sobrun jamilun. Ungkapan Nabi Yakub yang, saya siap ya Allah untuk bersabar sampai kapanpun, sampai rentang waktu yang sangat panjang ketika kehilangan anggota keluarganya. Kalaupun nggak ketemu di dunia ini nggak apa-apa. Sobrun jamilun. Jadi yang menghasilkan keindahan itu adalah kesabaran. Ini pesan di ayat ini. Ini khusus sabab. Ini sebab yang memunculkan kaidah bahwa di dalam kesabaran itu ada keindahan. Ini kisah kehilangan anggota keluarga dari Nabi Yakub. Kemudian di ayat yang lain, di surat Al-Hijr, Al-Hijr ayat 85. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Ya. Di sini ada jamil lagi. Ya. Jadi perintahnya adalah memaafkan. Maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Ya. Ini umum sebetulnya. Kan kalau orang itu berbuat zolim kepada kita, ya, kemudian ya sulit sekali ya untuk memaafkan gitu. Tapi ayat ini masya Allah ya, di surat At-Taghabun ya, wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru. Itu rumah tangga itu ada 3 tingkatan memaafkan. Nah, di sini yang diambil salah satu. Fasfahis safhal jamil. Ini dengan menggunakan ya, bukan al-afu ya, afu juga maaf gitu ya. Tapi di sini ada huruf sod, fa, ha. Ya. Ini biasanya kalau disebutkan halaman berapa Bapak Ibu ya, sofhah. Ya. Halaman berapa ya? Halaman itu sofhah. Ya. Jadi kenapa dipakai dengan istilah ini? Ya, karena Allah menginginkan yang namanya memaafkan itu seperti lembaran baru. Ya, yang lama ditutup, yang baru dibuka. Jangan diungkit-ungkit maksudnya. Ya, jadi memaafkan itu harus tutup aja. Jangan nanti meledak lagi gitu. Saya udah memaafkan suami saya gitu. Ya, tapi nanti begitu ada cekcok lagi, diingat lagi gitu. Tuh kan bener waktu itu gini-gini. Diungkit lagi. Ya. Itu bukan tasfahu itu ya.
Ya, tapi memaafkan tuh benar-benar wah udah ditutup aja, nggak diungkit-ungkit. Ya, dan itu akan membuat hati itu lebih lapang, lebih indah gitu. Jadi memaafkan yang menutup masa lalu itu memaafkan yang sangat indah. Jangan sampai nanti ada konflik diungkit lagi. Dirinci ya. Ini ada daftarnya nih, bahkan dicatat ya. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, tempatnya di mana, ini kamu lakukan nih. Nah, itu ya. Nah, ini indah sekali ya. Jadi memaafkan itu berat, tapi ketika orang mampu memaafkan dengan langsung menutup yang lama dan membuka lembaran baru, itulah keindahan al-jamil. Kemudian berikutnya, contoh yang terakhir, ini urusan rumah tangga lagi. Ya, kasusnya memang kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Ketika istri-istrinya itu menginginkan tambahan uang belanja lah gitu ya, manusiawi ya Bu, seperti itu. Ya, naik jabatan suaminya tambahan ya, normal itu. Nah tapi di sini yang ingin saya garis bawahi adalah ketika terjadi kondisi rumah tangga yang sulit dipertahankan, kemudian sampai terjadi perceraian, maka istilahnya adalah ya wa usarrihkunna sarahan jamilan. Nah, di sini ada. Ya. Cerai itu banyak istilahnya. Cerai itu ada tolak, itu juga cerai. Kemudian wa fariquhunna, farik itu juga cerai gitu ya. Tapi di sini ada wa usarrihkunna ini ya. Tasrih istilahnya, tasrih ya itu. Itu juga cerai. Nah, apa bedanya? Kalau tasrih ya, atau sarohan jamilan ini kita bisa baca di di surat An-Nahl ya, di surat An-Nahl itu bagaimana Allah menyebutkan tentang binatang ternak ya, binatang ternak yang ketika dilepaskan ke lapangan yang ada banyak makanannya, rumput-rumputannya, itu istilahnya juga tasrih ya, dibebaskan itu. Ya. Artinya ketika terjadi perceraian itu perceraiannya harus baik gitu. Sebagaimana seekor binatang ternak itu dilepaskan ya ke lapangan yang banyak makanannya. Bukan perceraian itu menyebabkan tersempitnya kehidupan. Nah, ini kan indah sekali ya. Bagaimana coba? Ya. Tapi jangan dicoba ya. Ya, cerai dulu kemudian praktekkan sarohan jamilah jangan. Tapi Quran menyebutkan ya di situ ada keindahan. Ketika ada sesuatu yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, tapi berpisahnya baik-baik. Nah, itu sarohan jamilah, Masya Allah. Yang terakhir banget, ini terakhir banget saya janji. Ya, bagaimana proses untuk mendapatkan hikmah tadi ya. Kan kita bicara tentang ilmu supaya bisa cara pandangnya juga berilmu ya. Product knowledge, kemudian hikmah supaya terbuka tabir ya. Benefitnya apa, manfaatnya apa gitu ya. Nah, di dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua, tugas dari Rasulullah SAW itu ada 4. Pertama adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya, membacakan Al-Quran. Kemudian wa yuzakkihim, membersihkan, mensucikan. Yang ketiga wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Alkitab. Yang keempat wa yu'allimuhumul hikmah. Jadi urutan yang keempat itu adalah hikmah. Ya, saya ulangi ya. Yang pertama itu ini tilawah. Yang kedua adalah tazkiyah. Yang ketiga adalah Alkitab ya, ini hukum sebetulnya. Itu ya ketaatan, berbagai macam ketaatan kepada Allah. Yang keempat baru hikmah. Jadi orang itu baru akan bisa mendapatkan hikmah-hikmahnya apa ketika melewati proses seperti ini. Ya. Prosesnya dia banyak baca Quran, banyak membaca Quran. Kemudian dengan Quran itu dia banyak
tilawah itu menghasilkan ada pembersihan, peningkatan ya derajat kehidupan, meninggalkan sesuatu yang rendah, gitu, karena Quran itu tinggi dan meninggikan, suci dan mensucikan. Itu dibersihkan itu ya, wa yuzakkihim. Meskipun belum paham ya. Jadi Bapak Ibu sahabat-sahabat, kalau orang banyak baca Quran, banyak tilawah, itu terjadi tazkiyah. Terjadi detoksifikasi, terjadi cleansing, pembersihan. Kalau sudah bersih, maka dia siap untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Wa yu'allimuhumul kitab itu bicara tentang perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Ya, gara-gara sudah bersih hatinya, begitu dilarang, ya, nggak boleh minum khamr, udah ditinggalkan. Ya, begitu ya bersih hatinya, begitu ada kewajiban harus menutup hijab, ya dilakukan, dicari langsung. Ada yang nemu gorden, ada yang nemu anduk, pokoknya langsung nutup. Itu gara-gara ada wa yuzakkihim. Jadi kalau hatinya bersih, insya Allah dia punya kemampuan untuk taat. Barulah banyak ketaatan, itu akan menghasilkan berbagai macam dibukakannya tabir-tabir. Inilah ya, prosesnya memang bukan mudah, tapi bukan berarti sesuatu yang mustahil untuk bisa dijangkau. Begitu, mohon maaf atas segala keterbatasan. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallah Ustadz atas ilmu dan nasihatnya yang telah disampaikan. Di sini saya mencoba